إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait menuntut ilmu ini Pak Ustadz, ya sedikit banyak saya kan sudah sholat mengikuti sifat sholat Nabi Pak Ustadz. Nah ketika kita berjamaah, sebagian besar jamaah itu belum sesuai dengan sholat Nabi gitu, tata cara apapun bacaan itu. Nah, sementara saya dalam kesempatan yang lalu pernah bertanya ke Pak Ustadz agar kita tetaplah menuntut ilmu dulu, gitu kan. Nah, maksud saya ketika kita ingin menyampaikan apa yang sudah kita peroleh itu, sampai kapan itu Pak Ustadz kita menunggu menuntut ilmunya? Berdosakah kita ketika mereka itu tidak kita sampaikan, dan bagaimana tekniknya supaya tidak timbul mudorot? Karena sebagian besar di masjid saya itu ya begitu Pak Ustadz kondisinya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, keutamaan menuntut ilmu kan ketika kita hadir di majelisnya Pak Ustadz. Ada salah satu masjid yang agak jauh sedikit, saya sempat hadir. Tadinya saya perkirakan ya istilahnya sesuai dengan sunnah gitu. Nah ternyata dalam kajian saya ngikuti 2 kali, kok tidak cocok lah gitu Pak Ustadz. Apa saya tetap mengikuti atau saya tinggalkan gitu Pak Ustadz? Cukup Bapak. Apa saya tetap di TV saja? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan. Bapak, ketika kita menuntut ilmu pasti akan ada perkara-perkara yang telah kita ketahui. Di saat kita telah mengetahui dan menguasai ilmu tersebut, maka kita diminta untuk menyampaikan apa yang telah kita ketahui tersebut sambil terus menuntut ilmu. Ketika Bapak telah mempelajari sunnah-sunnah Rasul dan Bapak sudah mengetahuinya dan mempunyai hujah dan ilmu yang telah Bapak pahami dan miliki, maka itu yang Bapak sampaikan kepada manusia. Bukan berarti kita nuntut ilmu dulu, artinya kita nuntut ilmu terus dan kita tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Bukan itu maksudnya. Akan tetapi kita sambil terus menuntut ilmu, sambil apa yang telah sudah kita pahami dan kita kuasai, kita sampaikan kepada orang lain. Toh tidak hanya sebatas ceramah, tidak. Bisa kita sampaikan melalui internet ataupun email ataupun yang lainnya, atau SMS ataupun yang lainnya. Kita berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Nah, adapun mengingkari kemungkaran, ini disesuaikan dengan kemampuan. Makanya kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Bila tidak, maka dengan lisannya. Bila tidak, maka dengan hatinya. Maka itu yang paling rendah dari keimanan. Berarti kita bisa mengukur kemampuan diri kita ketika kita hendak merubah sesuatu yang bertabrakan dengan sunnah di masjid tersebut. Apa kemampuan kita? Apa kekuatan kita? Kalau ternyata kita tidak mampu, cukup kita ingkari dengan hati. Tapi kalau kita mampu untuk mencarikan hujah-hujahnya, barangkali kita berikan saja, kita tulis misalnya menjadi sebuah makalah, kita kumpulkan dari beberapa referensi, berupa selembaran, kita copy atau kita berikan kepada orang, tentang sunnah tersebut, mudah-mudahan dia mau ingat. Wallahu a'lam.